Oke, masuk di video ke-68 kita akan upgrade mindset lagi ya. Ada pertanyaan yang masuk yang nanya, saya ini malas, tapi gimana caranya supaya saya tetap bisa ngerjain SEO? Nah, ini kayaknya pertanyaan ini mewakili banyak orang yang lainnya ya. Ada istilah mengatakan begini, kalah modal harus menang ilmu, kalah ilmu harus menang rajin, kalah rajin ya udah mau ngapain lagi, nggak jadi apa, udah nggak usah hidup aja lah kalau kalah rajin mah. Nah, artinya di sini urutan-urutannya kayak begitu ya. Jadi kalau kita misalkan eh, apa namanya, jadi maksudnya pertanyaan ini baru bisa dijawab atau akan mudah untuk dipraktekkan ketika kalian udah punya modal gitu loh. Puncak tertingginya kan modal. Kalah modal harus menang ilmu, kalah ilmu harus menang rajin. Ya kalah rajin udah nggak usah hidup aja gitu. Ya mau gimana lagi? Kalau kalian masih apa namanya, belum punya modal, kalian nggak boleh malas. Kalian masih belum punya modal, kalian nggak boleh stop belajar menuntut ilmu, kira-kira begitu. Tapi kalau kalian udah punya ilmunya, udah punya modalnya, malas itu sangat boleh, boleh banget. Jadi malas itu hanya buat orang-orang yang udah berilmu dan udah punya modal. Nah, kalau belum punya ilmu, belum punya modal, nggak boleh malas, harus rajin. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Buat kalian yang udah punya ilmu, udah ngerti cara-cara SEO, udah ngerti konten yang bagus kayak gimana, backlink yang bagus kayak gimana, udah ngerti cara optimasi on page, ya kan? Tapi males. Ya, kalian harus mencoba hal yang baru yang mungkin belum pernah kalian coba. Apa itu? Ya, yang pertama membuat tim penulis. Nanti dengan tim penulis ini kalian bisa mendelegasikan hal-hal yang menjenuhkan nih. Hal yang paling menjenuhkan dalam proses SEO itu sebetulnya membuat backlink dan membuat konten. Jadi kalau misalkan dua hal ini kalian benar-benar malas banget, ya udah serahin aja ke orang lain. Tapi nanti di yang lebih ini lagi, lebih apa namanya, lebih advance lagi ya, bukan cuma sekedar ngelola penulis, tapi kerjasama sama orang yang udah ngelotok banget sama SEO, tapi dia minim modal, ya kan? Dia minim modal, jadi dia udah ngerti ilmunya, tapi dia minim modal. Nah, kita kerjasama sama dia untuk dikelola ya keyword kita, bisnis kita, SEO kita dikelola. Tolong nih, ini ada dana katakanlah 10 juta. Tolong kamu kelola gimana caranya supaya keyword ini ranking, dengan bikinin kontennya, dengan beliin backlinknya, dengan yang lain-lainnya seputar SEO. Nah, ini kerjasama. Jadi cukup berinteraksi dengan satu orang. Beda dengan penulis tadi. Penulis kan kita berinteraksi dengan banyak orang. Harus ngebrief lagi, harus gini-gini. Kalau dengan kerjasama cukup dengan satu orang. Nah, nanti yang lebih advance lagi itu ketika kalian udah punya beberapa website 5, 6, 7. Nah, kalian bayar profesional seorang manajer ya, minta kelola semua website kalian. Jadi ini lebih advance lagi. Nah, tapi sekali lagi ya, di titik ini kalian sudah harus punya ilmunya dan udah harus ada modalnya gitu. Nah, kalau udah begini insya Allah enak. Jadi kita bisa fokuskan waktu kita yang ada itu untuk untuk memikirin hal-hal yang lain. Jadi kalau ada istilah-istilah dalam dunia investment itu ada istilahnya itu time to money, ya kan? Kemudian money to asset. Kemudian di tahap yang ketiga itu asset to ya wisdom ya. Kita udah kalau udah punya aset, insya Allah waktu itu bisa kita lebih sesuaikan untuk hal-hal yang lain. Nah, kalian sekarang ada di titik di mana? Jadi titik-titik itu harus dilalui semua. Ya kan, time to money, kalian mengganti waktu untuk dapetin uang, atau sedang mengkonvert uang menjadi aset ya, money to aset, atau sedang mengkonvert aset to time. Balik lagi ya, aset to wisdom, aset to time. Jadi balik lagi aset untuk ngebeli waktu sehingga kalian bisa bebas waktu, kira-kira begitulah. Mungkin itu aja sedikit tambahan ya, wawasan buat pertanyaan yang tadi. Ingat, pertanyaan ini hanya bisa dijawab dan bisa dipraktekkan oleh kalian yang udah punya modal dan udah punya ilmu.
atau minimal banget punya ilmu lah. Kalian bisa kerja sama orang dengan barter ilmunya. Tolong kamu kerjain website ini, kamu bikinin kontennya, kamu bikinin backlinknya. Nanti dari situ kamu akan belajar juga tentang SEO. Nah, saya juga pernah praktekin ini ketika masih minim modal, bukan minim modal sih, lebih tepatnya daripada modalnya dikeluarin ya kan, kalau bisa dialokasikan untuk klien, kenapa enggak, kira-kira begitu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.